Ya, selain itu, Saudara, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Rabu siang melaksanakan rapat kerja bersama jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Kampar Habibur Rahman, turut dibahas terkait tunggakan pemerintah terkait Jamkesda yang ada di RSUD Bangkinang yang hingga saat ini belum juga tuntas. Habibur Rahman berjanji Komisi 1 akan segera mengadakan pertemuan dengan penjabat Bupati Kampar untuk mencarikan solusi terhadap persoalan ini. Jajaran manajemen Rumah Sakit Umum Bangkinang yang dipimpin langsung Direktur RSUD Bangkinang, Dr. Asmara Fitrah Abadi, Rabu siang mengikuti rapat kerja bersama Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar. Rapat kerja ini dipimpin Ketua Komisi 1 Habibur Rahman dan dihadiri anggota Komisi 2. Dalam rapat kerja yang berjalan cukup alot ini membahas capaian kinerja RSUD Bangkinang pada semester 1 tahun 2023 dan tunggakan utang Jamkesda oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar yang sampai sekarang tidak juga terselesaikan. Rumah sakit kita sebagai bentuk pelayanan medis itu terakhir rakyat ini berobatnya di situ menghadapnya itu secara gratis nanti itu. Sementara pelayanan kita itu nggak bisa optimal kalau bangunannya nggak siap gitu loh. Kerugi kita jadinya. Iya, penunjang. Kenapa? Ngapain 12 miliar kita begitu serius sementara 5 miliar atau 10 miliar nggak mau kita keluarkan untuk mengoptimalkannya. Iya. Percuma nanti rakyat juga akan susah berobat, akan tertolak. Ini mohon maaf ya, kalau penyakit dalam itu tidak teratasi, sampai akhirnya akan terjadi antrian-antrian terus. Ya. Dan maksud saya itu suntikan dana 10 miliar atau 5 miliar atau berapa itu dan selesai gitu loh masalahnya. UAC mau dibuat 100%, 25%, 95% terserah. Ya. Udah bagus. Itu maksud saya. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, Dr. Asmara Fitrah Abadi mengungkapkan, permasalahan tunggakan Jamkesda oleh Dinas Kesehatan ini memang membuat RSUD Bangkinang mengalami kesulitan dalam pembiayaan, karena pihaknya juga mempunyai hutang kepada pihak ketiga, khususnya terkait pengadaan obat-obatan dan juga terkait jasa pelayanan tenaga medis yang mesti dibayar. Pihaknya telah meminta kepada pihak Komisi 2 DPRD Kampar untuk bisa mencarikan solusi atas permasalahan ini, karena tidak ingin nantinya pelayanan di RSUD Bangkinang terganggu karena permasalahan ini. Ya, kalau UAC kan satu hal yang berbeda. Ya, kalau setia utang ya wajib dibayar lah, harus dibayar karena kan sudah dilakukan pelayanan. Munculnya utang tuh sudah dilakukan pelayanan, makanya sudah diverifikasi oleh Dinas Kesehatan dan diakui oleh Dinas Kesehatan. Sampai semester 1 2023 ini sendiri berapa nih utang Jamkesda oleh pemerintah nih? Per 31 Juni sekitar 14,8 miliar utang Jamkesda. Dan untuk total keseluruhan berapa sebenarnya Pak? Belum tahu nih, sampai 1 Juli ini belum dihitung kan, belum diverifikasi. Dari 13 miliar lebih ini 14,8 miliar. Dari 14 miliar lebih ini bagaimana pemerintah, apakah sudah ada membayar atau bagaimana? Untuk saat ini belum, untuk 2024 nggak tahu kita. Kalau untuk saat ini tahun ini cuma 1,4 yang dibayar kemarin kan. Kalau sekarang nih ya 14,8 per 31 Juni. Apakah ini tidak mengganggu Pak? Ya pasti mengganggu lah. Karena kan dalam pelayanan kan ada jasa, obat minum HP, maka minum pasien pasti ada pembiayaan, pasti mengganggu. Cuma saat ini ya kita masih layani juga. Dan harapan Bapak Pak dengan kondisi seperti ini bagaimana nanti? Harapan kita ya utang yang dibayar, ya, utang harus dilunasi. Karena apa? Kita ada berutang juga kepada vendor obat yang harus kita bayar kan, harus kita lunasi. Harapan dan jasa juga harus kita bayar kan. Dulu kita 106 miliar. Ya, dokter sudah melakukan tindakan, para medis dan medis sudah melakukan tindakan dan sudah melakukan pelayanan. Jasanya harus kita bayar. Sedangkan Ketua Komisi 2 DPRD Kampar, Habibur Rahman menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi capaian kinerja Rumah Sakit Umum Bangkinang di semester 1 tahun 2023 ini. Habibur Rahman meminta agar tetap ditingkatkan dan untuk permasalahan tunggakan Jamkesda oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
yang hingga sekarang tidak juga tuntas, maka tadi ia telah menyampaikan akan segera melakukan pertemuan bersama penjabat Bupati Kampar untuk mencarikan solusi dari permasalahan ini. Alhamdulillah sesuai dengan harapan kita, RDP kita berjalan dengan lancar hari ini, dan apa yang menjadi harapan kita sudah tersampaikan dan sudah diperjelas oleh RSUD. Intinya kita berharap di samping realisasi anggaran kita memberikan pelayanan terbaik terkait RSUD dan menepis isu-isu yang berkembang di masyarakat bahwa RSUD menolak pasien dan sebagainya. Kita sudah ingatkan RSUD tidak punya hak untuk menolak, lakukan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kampar. Pak, tadi kan juga sempat dibahas terkait Jamkesda yang sampai hari ini belum tuntas-tuntas persoalannya antara Dinas Kesehatan dan RSUD. Bagaimana nih nanti Komisi 2 menjadi membahas ini nantinya untuk agar ini benar-benar dituntaskan, Pak? Karena angkanya sampai 14 miliar sampai Juni kemarin. Oke, terkait hutang antara Dinas Kesehatan dan RSUD yang berjumlah lebih kurang 14 miliar, ini memang kita tidak bahas intens karena ini akan terselesaikan tatkala pengambil kebijakan di daerah, terutama PJ Bupati menyelesaikannya. Karena bagaimanapun hutang ini pun tidak bisa dianggarkan serta-merta dalam 1 tahun, karena memang harus diansur. Dan alhamdulillah itikat baik dari pemerintah dan Kampar terkait itikat baik dari Dinas Kesehatan ini sudah dianggarkan tiap tahun. Namun karena ini hutang ini bertambah terus seiring dengan melakukan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kampar. Dari data pihak Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, hingga akhir bulan Juni tahun 2023 ini, tunggakan hutang Jamkesda oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar tersebut telah mencapai angka 13 miliar 800 juta lebih. Ini akan terus bertambah karena Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang sendiri hingga sekarang masih tetap melakukan pelayanan terhadap masyarakat miskin yang berobat dengan menggunakan Jamkesda. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.